translator di bulan Februari ini kita rindu terus mengerti kehendak Tuhan. Kita sudah belajar, kalau kita lihat hari-hari yang lalu tentang tujuan Tuhan, dan kembali dalam Kejadian Pasal pertama ayat yang ke-26 dikatakan bahwa biarlah mereka berkuasa. Artinya biarlah mereka menyatakan kuasa Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan dunia, manusia bukan karena kebetulan, bukan karena setan, tapi karena Tuhan punya tujuan. Dan tujuan Tuhan adalah agar kerajaan yaitu kerajaan Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dengan apa yang Dia ciptakan. Jadi Tuhan punya tujuan agar kerajaan Allah itu didirikan di bumi ini, ya. Dan Alkitab katakan, diteguhkan di Matius 6 dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan siapa? Kerajaanmu, kerajaan Tuhan. Dialah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau Kristus ingin supaya Dia jadi kepala, maka umatnya harus menjadi tubuh bagi kepala itu. Alkitab mengatakan bahwa burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Tidak ada tubuhnya yang Dia bisa letakkan karena sudah ada kepala, yaitu manusia, kepentingan diri sendiri. Ini harus dibuang supaya Yesus jadi kepala. Nah, ini hal yang pertama yang harus dimengerti dalam pengertian kerajaan Allah. Maka kita harus menjadi hambanya sepenuhnya, dulosnya, supaya Dia menjadi penguasa, menjadi kepala. Karena arti kepala itu adalah yaitu sebagai sumber, sebagai segalanya. Baru yang kedua dalam pengertian kita sebagai, atau pengertian kerajaan Allah, yang kedua adalah yaitu kingdom of God. Dibutuhkan domain Allah, yaitu wilayah. Ya, kerajaan kan harus ada wilayahnya. Nah, wilayah dalam pengertian atmosfer yang harus nilai yang harus dimiliki di dalam wilayah itu. Dan sebenarnya kalau baca Alkitab, maka dalam wilayah itu harus ada kebenaran dan kasih. Ya, ini seperti sayap burung yang terbang, harus punya dua sayap, yaitu kebenaran dan kasih. Karena kalau cuma satu sayap menjadi jatuh gitu. Ini yang terjadi atas gereja. Saudaraku, kalau kebenaran terlalu ekstrim, maka kita akan jadi orang-orang seperti Farisi, legalitas. Dan ini penuh dengan intimidasi. Orang melakukan karena takut melanggar hukum atau aturan. Tapi kalau kasih terlalu besar, kita akan menjadi orang yang juga sembarangan, tersesat. Grace itu bukan salah, tapi tanpa kebenaran bisa menyesatkan. Karena itu butuh keseimbangan. Dua sayap ini harus dimiliki, kebenaran dan kasih. Nah, atmosfer ini harus ada di dalam umat Tuhan. Nggak boleh salah satu, supaya dia bisa terbang tinggi. Dia terus maju dalam Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah people of God. Ya, ini artinya bahwa umat Tuhan, kita harus memandang dengan kebenaran firman Tuhan sebagai imamat terang rajani. Imamat terang rajani yang tahu panggilan Tuhan atas hidupnya. Imamat terang rajani yang punya potensi untuk dikembangkan secara maksimal. Umat Tuhan yang memang dia punya domain yang Tuhan percayakan. Apakah di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang bisnis, di bidang art,
yang orang sebut dengan Seven Mountain. Jadi bukan hanya mereka anggota gereja, tapi mereka adalah sebagai family of kingdom. Ya, melihat seperti itu. Ini yang harus dimiliki, sehingga umat Tuhan semuanya sebagai imat rajani, dialah punya keimaman yang baru, yaitu keimaman Kristus, bukan keimaman hukum Taurat, dan juga sebagai raja. Itu subjeknya, baru dengan domain yang Tuhan percayakan. Ya, ini yang harus dibangun sampai kemaksimalan. Nah, kalau tiga hal ini dimiliki oleh umat Tuhan, yaitu kingdom of God, He is a king, Jesus is a king, dia itu raja, Tuhan segalanya, dan juga domain yang benar, yaitu melihat sebagai membangun suasana yang seimbang dalam kebenaran dan kasih, bukan penuh intimidasi, tapi juga bukan penuh dengan sembarangan gitu kan. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, baru kita menyiapkan people of God sebagai imat rajani yang menemukan panggilannya, maksimalkan potensinya serupa seperti Kristus, dan akhirnya dia menguasai bidang yang Tuhan percayakan kepada mereka. Saya kira itu hal yang paling mendasar mengenai kingdom of God. Dan biarlah kita sebagai umat Tuhan jangan hanya puas dengan Kristus sebagai juru selamat, tapi kita rindu kerajaan Allah. Kita nyatakan dengan seluruh hidup kita, sehingga orang melihat Yesus itu adalah sebagai Raja, sebagai Tuhan yang layak disembah. Biarlah Tuhan dimuliakan dalam hidup saudara. Maju terus. Shalom.